Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam channel Fekolini Hakeriso TV bersama dengan saya Pendeta Adgia STH. Pada kesempatan ini saya mengundang kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami memohon Engkau urapi kami, Engkau jamah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami isi hati Tuhan. Kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami bacakan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita kali ini Bapak dan Ibu terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tema renungan ini menanggung perkara bersama Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, selalu saja ada masa-masa di mana kita harus menghadapi tantangan atau mengalami sesuatu yang sulit. Mungkin itu masalah sakit penyakit, cacat fisik, kekurangan secara ekonomi, kehilangan harta, pekerjaan, dan orang-orang yang dikasihi, kerugian atau bangkrut dalam usaha, diingkari atau ditipu oleh sesama, difitnah dan nama baik kita dibusukkan, atau kita dihina dan disepelekan, dan masih banyak hal lain yang terjadi yang tentu tidak menyenangkan hati dan kehidupan kita. Ini semua adalah masalah hidup yang pasti sangat mengganggu hati dan pikiran setiap orang yang menghadapinya. Mengapa demikian? Karena memang natur kita cenderung tidak menyukai masalah dan segala sesuatu yang menyakitkan. Jika hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, ekspresi setiap orang tentu berbeda-beda. Namun, umumnya orang menghadapinya dengan sungut-sungut, marah, kecewa, sakit hati, kepahitan, merasa terdesak, merasa terancam, sesak, trauma. Bahkan ada orang yang tawar hati, depresi, dan bisa saja melakukan tindakan yang salah. Misalnya minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melakukan kekerasan, bahkan sampai kepada tindakan bunuh diri, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Saudara, kondisi sukar membuktikan bahwa hidup di dunia ini bukanlah hidup yang sempurna dan seutuhnya. Makanya seringkali orang mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Tak ada seorang pun yang luput dan bebas dari segala masalah dan kesulitan. Mungkin hari ini kita mengalami kelimpahan, tetapi tidak tertutup kemungkinan besok kita akan kekurangan. Hari ini mungkin kita sehat, tetapi tidak tertutup kemungkinan besok kita akan sakit. Namun begitu juga sebaliknya. Hari ini kita susah dan menderita, namun besok bisa saja kita menerima kebaikan dan kesenangan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, sebaiknya setiap orang janganlah terlalu bermegah dan sombong apabila ia mengalami hari-hari yang baik di dalam kehidupannya. Dan jangan juga berkecil hati dan bersedih bila mengalami sesuatu yang sulit atau yang sukar di dalam hidup. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa berhasil melewati setiap masa sulit dalam hidup kita? Saudara, satu hal yang harus kita pahami dulu ya, bahwa bukanlah masalah kita yang merusak kehidupan kita, tetapi cara kita menghadapinya. Seorang bijak berkata, satu-satunya penghalang yang harus diatasi oleh seekor burung elang saat terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi adalah udara.
Namun sebaliknya, ternyata tanpa udara, burung itu pun tidak bisa terbang. Dalam keadaan hampa, burung itu tidak dapat terbang, bahkan seketika ia akan jatuh ke tanah dan tak sanggup terbang lagi. Jadi udara adalah tantangan di saat burung itu terbang, namun pada saat yang sama udara sangat diperlukan untuk menolong. Dalam kalangan masyarakat Nias ada istilah fa'alawodeka. Ada gilwaha wa'alawodeka. Mahadia ia nifotoi fa'alawodeka. Hebisa ia wa'alawodeka. Fangalionia wa'alaunia. Jatuhnya justru mempercepat laju berjalannya. Nah, demikian halnya juga dengan masalah dalam hidup kita. Seorang yang bernama John Maxwell mengatakan, tanpa masalah, maka hidup kita akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Ketegangan kreatif inilah yang sangat perlu karena akan menolong kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dewasa. Cara berpikir kita akan diperkaya. Dengan demikian kita akan menemukan banyak cara, bahkan cara yang baru untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, kitab Mazmur banyak lahir dari kesulitan si pemazmur itu sendiri. Dan sebagian besar dari surat Rasul Paulus ditulisnya ketika ia menghadapi masalah besar. Surat Filipi yang kita renungkan hari ini adalah karya Paulus yang ia tulis ketika ia berada di dalam penjara. Dan ada begitu banyak penemuan di dunia ini yang lahir dari berbagai kesulitan Bapak dan Ibu. Intinya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tantangan berpotensi melatih diri kita menjadi pribadi yang hebat dan tangguh, kreatif, dan kuat. Lalu bagaimana kita bisa mengalaminya? Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus menghadapi bukan hanya satu perkara, tetapi banyak. Makanya ia katakan segala perkara. Paulus pernah sakit, Paulus pernah kekurangan, pernah menghadapi badai, pernah dihina, pernah difitnah, bahkan di penjara. Tetapi satu persatu masalah itu teratasi. Karena kenapa? Karena dia berada di dalam sumber kekuatan yang dahsyat, yaitu Tuhan. Dan di luar Tuhan, Paulus tidak sanggup menanggung dan menghadapi perkara yang begitu banyak menerpanya. Jadi kita juga diingatkan Bapak dan Ibu bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara, tantangan pasti ada. Masalah-masalah bisa saja hadir dalam hidup kita. Namun ketika mengalaminya, jangan marah, jangan putus asa. Jangan katakan mengapa Tuhan membiarkan aku dalam kesulitan yang begitu banyak ini. Mengapa Tuhan tidak segera menolongku? Tenangkan hati dan mendekatlah kepada Tuhan. Berdoa lalu bersandarlah kepadanya. Percayalah dalam pencobaan-pencobaan, pasti akan ada saja jalan keluar apabila kita mengandalkan Tuhan. Ingatlah, walaupun kita memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, namun Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Ketika kita kekurangan hikmat, kita bisa memintanya dan Ia akan memberi hikmat. Saat kita merasa seolah-olah tiada jalan, Tuhan bisa saja membuka jalan yang baru untuk kita melaluinya. Ia akan memberikan kita jalan keluar. Saat pintu yang satu tertutup, Ia akan membuka pintu yang lain untuk kita lewati. Saat-saat ini mungkin kita mengalami masalah yang begitu pelik. Namun jangan takut dan cemas karena masalah tersebut. Teguhkan hati dan biarkan tangan Tuhan berkarya di tengah masalah.
maka kita pasti kuat menghadapinya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka akan tergenapi bagi kita firman Tuhan yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita ini adalah bejana-bejana tanah liat, dan Tuhan adalah penjunannya. Saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, di dalam kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Banyak kisah dalam Alkitab tentang orang-orang biasa yang memiliki banyak kelemahan, namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita mungkin ingat Yusuf dan Musa yang memimpin bangsa Israel. Mereka juga adalah orang-orang biasa, orang yang punya banyak kelemahan, tetapi ketika mereka dipakai oleh Tuhan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan keras kepalanya. Mereka memimpin orang-orang Israel itu dengan luar biasa sekali. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita jangan pernah berpaling daripada Tuhan, atau kita berhenti melayaninya. Seorang bernama John Hagee mengatakan, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah, tetapi Anda melayani Tuhan yang dapat memecahkan masalah itu. Mari belajar seperti Paulus, Yusuf dan Musa yang bertindak dengan benar dan tetap bisa menjaga hati saat masalah datang dan terus setia melayani Tuhan. Akhirnya kita harus kuat, itulah pesan firman Tuhan hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin.